terpantau sudah mulai dijegal satu persatu oleh player-player dari Persija EVOS ingin menempatkan beberapa player dari Aura. Namun ada join third party dari area sisi lain yang membuat Persija EVOS tumbang dari ARF Axel. Namun di sisi lain, Bigetron juga membangun fight di waktu yang sama bersama Persija bersama tim Pikmi Windy. Berarti Pikmi itu diapit sama dua tim yang berbeda. Adanya Triway Showdown yang membuat Pikmi itu kayaknya agak kesulitan posisinya kali ini. Dua playernya down, sedangkan dari tim Alter Ego Rosemary berhasil bisa mendapatkan seorang Crusher dari tim HFX. Bahkan dibalaskan kembali oleh seorang Mineral dengan lemparan granatnya. Berhasil juga bisa mendapatkan satu penggal tim Alter Ego, tapi fokus juga untuk seorang Lynx yang berhasil bisa meng-cut off rotasi dari tim ARF untuk seorang Axel. Tracking yang begitu luar biasa yang dilakukan dari seorang Lynx mulai mencabut satu persatu player yang menggunakan bagi dari player-player ARF. Namun mereka juga jangan terlalu fokus ke bagian area sisi titik bagian kiri karena masih terpantau ada Dan Vanatic tadi berhasil bisa mendapatkan dua knockdown yang membuat Alter Ego bisa menaklukkan dari tim HFX. Tapi tidak sampai di situ aja karena Linux juga mendapatkan satu punggawa dari tim Bigetron. RV Ryzen-nya nampaknya juga sudah mulai tumbang, bahkan Flippy flick shot-nya, counter shot-nya begitu on point yang membuat dibalaskan lagi untuk keadaannya untuk seorang Nerpeko. posisi yang cukup terbuka yang tadinya mencoba mengadu aim, namun apa daya pick yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh teman-teman dari 21 NFT. Namun ada beberapa pergerakan split yang tak terduga juga datang dari seorang Asa, player yang cukup baik saat ini di season ini dengan menggunakan DBS beberapa kali memenangkan. Kalau kata Sanskui, Yami granatnya sudah dipastikan pasti menang. Betul. Tapi kalau DBS dari Asa, saya juga Wow. berani yakin Asa sekarang benar-benar tajam untuk DBS-nya. Luar biasa memang kalau kita melihat ya, banyak banget emang gameplay permainan DBS yang sekarang udah mulai standing out juga untuk performance-nya. Tapi lihat juga dari seorang chemistry, YOLO banget dia untuk bergerak sendirian, bahkan melewati tembak. Dan kali ini seorang Asa coba untuk mengokang satu buah utility berupa granat. Ditargetkan di bagian depan, tapi Molotovnya ternyata belum bisa menjangkau. Dan kali ini nampaknya Hazel ke pick up lagi posisinya, membuat dari tim ARF nampaknya akan semakin kesulitan lagi untuk posisinya, Reski. Yes, dan nampaknya juga mereka masih menyadari belum habis teman-teman dari ARF. Karena belum instan yang didapatkan oleh mereka, namun baru knockout saja. N yang sudah dilakukan berarti membuat mereka berpikir masih ada player ARF yang sisa di bagian belakang. Dan Kagendra pun rata dari naga api yang semakin panas menggarang di minggu kedua. Dengan kemenangan yang dimiliki dari Aura, tidak terlalu baik juga untuk mereka. Hans for You harus meninggalkan bersama teman-temannya di Sunhawk. Bertahan 3 player. Yoru juga yang bisa dikatakan masih cukup dini berada di MPL, namun terus grinding dengan abang-abangannya, apalagi adanya seorang Boboho. Namun kita kembali beralih ke area sisi lain. Bigetron yang semakin terculik perlahan satu persatu. Menyisakan Yuhai Man, last man standing, yang harus berhadapan dengan 2 player dari Pikmi. Ini bukanlah hal yang baik, apalagi dari Billboard menggunakan sebuah DBS. Oh my god, nice try sudah perjalanan Bigetron Red Villains untuk game yang pertama. Namun Pikmi juga mengalami karma yang sama setelah memulangkan Bigetron. Billboard harus mendatangkan mengalami sebuah bahaya dari teman-teman RRQ. Yes, betul. RRQ coba untuk bisa join the party lagi dari tim Pikmi, berarti hanya bisa menyiksakan seorang Vexi, seorang diri aja mengokang satu buah utility berupa granat. Dikokang 3, 2, 1, tapi hati-hati Mor juga nampaknya coba untuk bisa nge-flank kembali ke bagian sebelah kanannya. Dan mungkin akan ada duel 1v1, tapi nampaknya dari tim RRQ benar-benar mengelili Angrea dari seorang Vexi. Dan akhirnya Vexi dipulangkan dengan DBS dari seorang Mort yang membuat Pikmi pun tumbang di hashtag yang ke-11 tidak lama setelah dia menaklukkan dari tim Bigetron. RRQ benar-benar gila banget. Mereka dari awal ini bergerak menyisir secara Coba untuk berotasi lagi beriring-iringan, bahkan coba untuk bisa nabrak lagi ke dalam komponen tim Voinka. Dan nampaknya ini akan ada battle antara Dominatus berhadapan dengan tim Voin. Tapi Teteo tiba-tiba tumbang, belum sempat touchdown membuat dari tim Dominatus kehilangan line up mereka. Dan bahkan tinggal 2 yang tersisa, akankah bisa selamat Dominatus dari seorang playernya? Onyx masih bertahan juga dan nampaknya murahan di biasa kali ini. Onyxnya juga nampaknya sudah mulai kewalahan dan akhirnya Dominatus rata dipulangkan oleh tim Voin. Dan lagi-lagi Dominatus, timing dia untuk nabrak itu selalu tidak tepat. itu dia kesempatan tabrak yang benar-benar mereka YOLO saja. Yang tidak memprediksi sudah di setup oleh teman-teman dari Voin. Yang itu membuat mereka hancur dalam sekejap mata saja. Windy, Dom Piara harus kembali tusun lagi dan lagi. Dengan sebegitu cepat mereka rotasi sambil nyetel lagu. Kak, tembak Teteo. Harusnya dia mengganti nama Teng Teng.
Teng 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 Teng, teng teng, betul. teng, teng. Tapi ini dia Kenut menggunakan DPS-nya lagi dan lagi mendapatkan headshotnya ke seorang Acul. Boomnya tertumbangkan, satu player down dan kali ini ada backup juga datang dari seorang Poundbeat. Coba untuk mengokang granatnya ke seorang Kenot. 3, 2, 1 dan nampaknya untuk splash damage-nya sayang sekali masih begitu jauh untuk bisa menjangkau line up dari player tim Dewa United. Wow. Tapi Jami, what a nades mendapatkan juga posisi seorang Ucup. Itu lagi dan lagi Yami membuktikan kelasnya menggunakan sebuah granat. Namun ada granat balasan juga yang sedikit menyicil HP bar dari seorang Yami. Namun masih ada satu buah pohon untuk menjadi backupan seorang Yami menjadi kafera. Namun di spam utility Molotov yang benar-benar menyala di setiap kelilingi dari badan seorang Yami. Dua player Acul yang tumbang, salah satu player baru yang baru masuk ke bagian area tim Boom kembali berhasil di revive setup. Sedikit riset yang dilakukan oleh kedua tim ini saling respect juga membiarkan waktu untuk mau mengambil area pinggiran dari area circle. Mau tidak mau Dewa United harus mengkelirin ke area tim Boom. Kalau tidak mereka sulit juga untuk masuk ke area bagian circle-nya. Namun kita sejauh ini melihat Tuyul sudah mulai meninggikan lagi agresifnya maju ke bagian depan dengan satu buah UAZ. Melihat ada Acul juga yang masih bertahan. Namun mereka juga jangan terlalu berdekatan karena granat yang sudah dimasak dari seorang Acul. Namun belum bisa membuahkan hasil. Namun ada tembakan juga dapat datang dari bagian sisi lain membuat Kenot tumbang. Mencari lagi Nox. Oh my god, Acul tidak melihat Nox yang sedang melakukan proning, Windy. Betul, tinggal the last man standing dari tim Boom Esports kali ini seorang Rezi dan nampaknya Nux coba untuk mengkalkulasikan juga untuk granatnya. Ditargetkan the last man standingnya tapi kayaknya masih belum bisa menjangkau dan ada upaya penyelamatan, upaya revive yang sama-sama juga dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari tim Dewa United maupun dari tim Boom Esports. Poundbeat masih kembali berupaya lagi, cukup capek untuk bertahan sejauh ini stage 5 untuk player-player dari tim Boom. Acul pun sudah dipulangkan, masih ada Rezi. Granat kembali dikirimkan, 3 player cukup berdekatan namun Rezi juga bisa melihat Nux dari bagian sisi kiri namun kembali kalah dengan mengadu aim dari seorang Nux. Oh my god, ini berbahaya sekali, terancam punah sudah player-player dari Boom dan betul sekali rata di tangan dari Dewa United, betul total 4 poin eliminasi sudah didapatkan oleh tim Dewa United dan dari seorang Kenot coba untuk melakukan heal up juga dan tiba-tiba tersisa top 5 tim kita di map yang pertama dari Morph GPX, Point Bulls, Alter Ego, Aura dan juga tim Dewa United dan dari Morph GPX dari seorang Boboho juga masih hold angle-nya di bagian area tebingnya kali ini coba untuk mencari informasi lagi, menggali lagi keberadaan dari tim Void sedangkan dari tim Alter Ego kali ini mereka masih utuh, masih komplit dengan 4 player padahal di awal-awal mereka juga sudah memiliki rintangannya tersendiri. Betul. Mereka harus melewati dari tim HFX dan bahkan lihat 8 poin eliminasi didapatkan sama tim Alter Ego Ares. tapi agak sedikit berbeda. Hal yang baru kita lihat nih Win, Rosemary sendiri tidak ada elimination, yang lain sudah berbuahkan hasil. Apakah Rosemary mode Ngepur atau gimana nih? Karena balik lagi ini kompetitif, mereka harus menemukan momentum mereka tersendiri juga. The best momento oleh Slow Balestri Tombrei. Kembali bertemu lagi Yoru menjaga bagian area tebing, akan menghukum 4 player yang masih aktif dari Void. Sisi kanan juga dijaga dari seorang Boboho. Beberapa utility smoke asap sudah kembali. Smoke asap. Udah smoke asap lagi. Asap-asap gitu ya, ramai banget ya smoke-nya ya. Kayak pakai es gitu ya banyak. Yes, betul sekali, sudah terpantau. Yoru sudah mendapatkan beberapa informasi juga ingin mengganti DBS lagi, menumbangkan seorang K, namun sama-sama low SP dan mereka bakal didesak oleh Blue Zone juga. Kemenangan berhasil dimiliki oleh Morph GPX sejauh ini. Masih ada beberapa player juga yang bertahan di bagian bawah tebing, yang dimana harusnya Morph GPX kalau terlalu gesa-gesa juga mereka membuang waktu. Bisa join dari Dewa United, mending tarik, yang penting mereka sudah mendapatkan beberapa elim lagi nih. Betul, dan 3 playernya pun dari tim Morph GPX mereka tarik mundur, tinggal seorang Cleon aja menjaga sisi bagian sebelah kanan untuk bisa menghalau lagi pergerakan dari tim Void Bulls. Tapi lihat juga dari seorang Nux, tim Dewa kali ini coba untuk mendapatkan kembali untuk pick off-nya lagi ke seorang Alpha, tapi dapat Alpha dibakar habis-habisan seorang Nux, bakar rata sudah Void. Dipulangkan juga oleh tim Dewa United. Top 4 tersisa untuk Morph GPX, Alter Ego, Aura dan juga tim Dewa United. Berisikan player-player yang biasa bermain di fun match masih kembali bertahan. Namun inilah kenapa Morph GPX juga masih bisa bertahan sampai late game Windy, karena mereka cukup bergerak dengan jalan kaki saja, tidak terlalu membutuhkan banyak kendaraan untuk membantu mereka rotasi karena circle berada di area sekitaran mereka. Namun Alter Ego sudah mulai datang ke area sisi bawah mereka untuk mengganggu. Potato saat ini berganti posisi seperti permainan dari Rosemary. Rosemary yang biasanya lebih agresif ke bagian depan, namun diganti dengan Potato karena mungkin Alter Ego Rosemary sudah terpulangkan. Betul sekali, tersisa 3 player.
ya. Betul, makanya nampaknya lihat dari seorang Okta, dia YOLO banget tapi nampaknya Okta terlalu offside dan bahkan dari seorang Fnatic akhirnya membackup, tapi sayang sekali timingnya sedikit terlambat untuk menyelamatkan Wih. posisi seorang Okta, tapi untuk bakaran Molotovnya kali ini membuat Fnatic pun tertumbangkan dengan default kembali dengan lemparan granat yang datang dari sisi lawannya, dan ini membuat dari tim Alter Ego hanya menyisakan the last man standingnya untuk seorang Potato. Yes, 3 tim tersisa dengan situasi yang benar-benar pincang dari keseluruhan Aura, Alter Ego, bahkan dari Dewa United yang menyisakan 2 player aktif saja. Mereka tahu Alter Ego dalam keadaan tertekan juga berada di bagian sisi bawah. Potato rata sudah di tangan dari 2 player, namun Dewa United bergerak di posisi yang cukup berbahaya karena sudah terlihat oleh teman-teman dari Aura. Aura akankah kembali bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner karena mereka masih mendapatkan area circle. Betul. Mengunci 2 player yang berada di batu yang sama, Windy. Yes, betul, ada seorang Nux dan juga seorang Kenot, bahkan lihat juga untuk pelebaran spreading outnya dari tim Aura. Mereka coba untuk melebar kembali, bahkan No Mercy menjaga sayap bagian sebelah kiri, dan begitu saja mudahnya No Mercy mendapatkan headshotnya ke seorang Kenot, dan akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh tim Aura di game yang pertama pembukaan, yaitu Sunhawk. Aura Fire akhirnya menjadi tim yang membuka hari pertama di minggu kedua dengan mendapatkan winner-winner chicken.